Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om semua budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang terhormat, yang mulia dan terpelajar, para anggota Senat Universitas Bangka Belitung. Yang kami hormati, para tamu Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para anggota DPD RI, para anggota DPR RI, Kepala BPK Perwakilan Bangka Belitung dan Lanal, para Kepala OPD, Kepala BNN, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Bupati dan Wali Kota yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, para Ketua DPRD yang kami hormati, Pak Dr. Erzaldi, Gubernur Kepulauan di Bangka Belitung periode 2017-2022 dan istri, yang kami hormati perwakilan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang kami hormati Profesor Dr. Agung Damar Sakti, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau, yang hadir sekaligus mewakili Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Baru. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Karim Suryadi, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Said, Wakil Rektor Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Bapak Dr. Nuh Yusuf, Rektor Universitas Bangka Belitung periode 2016-2020 dari Universitas Diponegoro. Yang kami hormati Bapak Dr. Kusrin dari Universitas Singaperbangsa Karawang, Profesor Dr. Ernawati Hernawan, Rektor Universitas Pembangunan Nasional Jakarta periode 2018-2022. Yang kami hormati Profesor Dr. Bustami Rahman MSc, Rektor, Inisiator dan Pendiri Universitas Bangka Belitung. Yang kami hormati Profesor Dr. Hatamar Rasid, Bapak Dr. Yandi, Bapak Dr. Darul Arkom, Bapak Dr. Hendra Kasuma, Bapak Firman Rohmadoni, Bapak Seno Hadi Saputra, Ibu Dr. Pratiwi Amelia, Bapak Asmonel dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan para ketua jurusan, pimpinan fakultas, hadirin yang kami hormati. Para kolega dan sivitas akademika Universitas Bangka Belitung, para sahabat, keluarga dan tamu undangan yang saya muliakan. Pertama-tama perkenankan saya dengan segala kerendahan hati seraya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan pada saya dan pada kita semua, berdiri di hadapan tamu undangan semua untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar pada bidang ilmu politik di Universitas Bangka Belitung. Pidato yang ingin saya sampaikan ini adalah sebuah problematika kebangsaan yang sepertinya amat penting untuk kita cermati bersama karena menyangkut banyak hal, baik menyentuh aspek individual, komunal maupun nasional. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam setiap gelaran pemilu, pilkada, identitas selalu menjadi persoalan krusial karena menjadi alat mobilisasi isu yang amat riskan untuk menimbulkan keretakan sosial di tengah-tengah kita. Identitas yang awal mulanya sebagian besar given menjadi alat yang ampuh untuk saling menolak dan saling menegasi. Taruhan akan perpecahan amat besar karena menyangkut komitmen kebangsaan kita dan penghargaan atas keragaman. Mungkin banyak pihak tidak menyadari bahwa politik identitas dalam politik elektoral akan berdampak pada aspek kehidupan lainnya. Ia akan bergeser dari produk politik menjadi produk keseharian, dan pada titik ini kita menyadari bahwa politisasi identitas bersifat destruktif. Pada dimensi yang lebih luas, politisasi identitas terkoneksi oleh gagasan idealisasi demokrasi, di mana kita sejauh ini menyepakati bahwa ruhnya masih harus kita perjuangkan. Saya menaruh perhatian pada isu ini, di samping karena ini menjadi salah satu kajian utama pada riset-riset saya ingin sekali mengajak kita semua untuk memahami bahwa setiap proses politik, baik elektoral maupun non-elektoral, secara objektif. Hadirin yang terhormat, izinkan saya memulai pidato saya sebagai berikut.
kontestasi elektoral dalam bayang-bayang politik identitas, dari instrumentasi, inosensi, ke konsolidasi demokrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, para tamu undangan, pemilu dan pilkada serentak semakin dekat. 2024 jika tak ada aral melintang. Yang mendekat juga adalah bayang-bayang politik identitas. Ramai para tokoh politik dan berbagai kalangan mulai meramalkan nasib kontestasi elektoral dalam bayang-bayang politisasi identitas. Tidak heran, karena hampir dalam setiap pemilu pun kita terakhir paling ekstrim pada pemilu 2019, politik identitas telah bangsa dalam dua kutub yang seakan-akan sulit untuk didamaikan. Dalam berbagai platform media, terutama media sosial, framing partisanship merebak tidak terhindarkan. Perdebatan panjang mengerucut pada upaya membangun citra dan menegasi sekalian. Grup-grup WA menjadi platform yang paling mengerikan karena sifatnya yang semi terbuka, dominasi dan agresi lebih nyata dipertontonkan. Belum agama sudah menjadi arena pertarungan yang paling laris manis. Meminjam bahasa Burhanuddin Muhtadi, keretakan ideologis antara pluralis dan kaum Islamis terjadi secara mendalam, setidaknya dalam bayang-bayang politik identitas. Betulkah sebetulnya kaum pluralis memang berperilaku pluralis, Islamis berperilaku Islamis, kanan adalah kanan dan kiri adalah kiri? Ataukah ini hanya soal pragmatisme narasi dalam rangka mendapatkan kekuasaan? Siapa yang memperalat siapa sebetulnya? Pertanyaan ini penting untuk memulai diskusi kita soal politik identitas. Jika kita melongok sejarah panjang kontestasi elektoral di Indonesia, identitas memang seperti menjadi aroma yang tidak terhindarkan. Hanya saja, jika dulu politik identitas dalam sejarah pemilu lebih beraroma ideologis dan bernuansa politik aliran, dalam beberapa pemilu belakangan suasana bergeser menjadi lebih ke arah primordial, mempersoalkan hal-hal yang sifatnya kodrati, namun konteksnya lebih pragmatis dan tidak lebih ideologis. Hal ini berjalan seiring dengan memudarnya kadar politik ideologis di kalangan pemilih. Sebagai bangsa dengan keragaman identitas, proyek asimilasi yang dibungkus dengan terma nasionalisme oleh Orde Baru boleh dikatakan berhasil menggiring penyempitan politik identitas. Masih banyak diskriminasi. Namun pasca Orde Baru, semangat reclaiming identity, baik karena kepentingan otonomi kedaerahan maupun perjuangan kelas, telah membangun kotak-kotak baru. Kondisi ini telah mendorong pengerasan identitas karena adanya proses produksi secara komunal. Tentu saja di dalamnya ada upaya merebut dan memperjuangkan sebagai bagian dari klaim identitas barangkali subkultur yang dianggap pernah hilang. Dampaknya Bapak Ibu sekalian, kontestasi elektoral terasa berbau lokalisme, terutama di ruang yang amat-amat dekat dengan pilihan para voters. Para kandidat dan timnya, baik untuk eksekutif, legislatif, perwakilan daerah maupun kepala daerah, berlomba-lomba memasukkan instrumen identitas untuk mendorong pengelompokan dukungan. Pada aras yang sangat luas, politik identitas mengalami kristalisasi secara akumulatif, tentu saja pada pemilu secara nasional yang akhirnya seperti sedang membelah diri menuju transaksi identitas. Praktik amuba ini secara dramatis di lokal maupun nasional. Apakah laku? Faktanya, identitas menjadi penting, terutama kaitannya dengan positioning kami, dia dan kita. Identitas ini diberi kolektivitas, tujuan, rasa berbeda, ditransformasi, dikelola dan kemudian dimobilisasi untuk konsekuensi politik. Jika demikian, maka debat-debat mengenai visi dan program menjadi barang langka. Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Bagaimana rumus-rumus kontestasi elektoral 2024 sebaiknya disusun? Dan bagaimana sebaiknya memperkuat konten dan konteks nilai-nilai demokrasi? Bapak Ibu yang kami hormati, ada sesungguhnya beberapa cara untuk membaca identitas. Sebagian besar orang selalu mengaitkan identitas dengan cara pandang primordialisme, yakni membagi kesamaan yang didasarkan pada ciri-ciri fisik atau sejarah masa lalu. Identitas menurut kaum primordial menganggap bahwa identitas itu tetap, kini dan yang akan datang. Kesamaan ini diantaranya diperoleh karena keturunan dan jaringan kekerabatan. Sebagian lagi karena ciri fisik yang tidak bisa dihindari, bentuk mata, warna kulit, postur tubuh, atau karena kesamaan genealogi lainnya yang menjadi penanda antara komunitas satu dengan komunitas lainnya dan cenderung menjadi alat yang dipertentangkan. Beberapa ilmuwan memandang identitas sebagai konstruksi,
suatu kondisi di mana identitas dibangun dari serpihan-serpihan kesamaan, baik fisik, psikis maupun tentu saja kaitannya dengan upaya untuk membentuk identitas yang baru melalui proses rekonstruksi. Identitas dalam hal ini diproduksi, diproses situasional dan selalu berkaitan dengan other, baik dalam bentuk konstruksi maupun rekonstruksi. Sementara itu Bapak Ibu, ketika identitas kemudian dipilah dan dipilih sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan, maka muncul kondisi di mana identitas lalu tidak dibutuhkan. Hutchinson dan Smith mengatakan bahwa identitas adalah sumber sosial, politik, dan budaya demi kepentingan dominasi melalui manipulasi oleh elit. Cara pandang instrumentalisme memandang bahwa identitas adalah sesuatu yang dapat diambil sebagai keuntungan pembeda, tapi pada saat yang bersamaan dapat dilesatkan karena kebutuhan kontekstual. Dalam konteks ini, narasi identitas lebih pada kegunaannya sebagai sebuah alat yang diputuskan untuk digunakan atau tidak digunakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam dunia politik elektoral, identitas lebih dominan sebagai alat instrumentasi. Ia adalah alat politik. Studi Caracas dan Mitra menunjukkan bahwa sekalipun ideologi dan kebijakan dianggap penting, namun identitas tak kalah penting sebagai atribut dalam pemilu. Tak heran jika bisa saja politik identitas potensial menjadi alat tawar-menawar, dan tentu saja ini berbahaya karena menyangkut soal kebijakan dan program jangka panjang yang akan dibagi berdasarkan pemilahan identitas. Menarik membaca beberapa referensi yang mengatakan bahwa pemilu kita nyaris kurang mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan program, janji masa depan atau perubahan yang diusung, melainkan produksi identitas yang cenderung berlebihan. Identitas faktanya menjadi pertimbangan utama di mana kemudian para pengikut akan mengelompokkan dirinya secara otomatis dalam kotak-kotak yang terbentuk dan dibentuk secara elitis. Pada beberapa kontestasi elektoral, identitas seringkali dibungkus sebagai alat perlawanan pada kemapanan. Melendez dan Kalkwasser menyebutnya sebagai titik pertemuan antara identitas dan populisme. Daya rusak identitas akan sangat ditentukan bagaimana kekuatan dimiliki dan dimainkan oleh para pihak. Pada pemilu 2024 dan sepertinya akan diteruskan oleh pilkada serentak, aroma pengelompokan akan terjadi. Seberapapun sebetulnya kita telah belajar banyak pada pengalaman pemilu 2019 yang menjadi anti klimaksnya ketika Prabowo bergabung dengan kabinet Jokowi. Belum sebagai contoh, narasi yang dibangun ada narasi soal pro-nasionalisme di satu barisan dan pro-agamis di barisan lainnya. Padahal hingga saat ini belum ada duet yang dipastikan sudah mendapatkan kereta koalisi. Kandidat yang sudah lebih dulu dideklarasikan pun sedang menunggu formula koalisi yang amat sangat labil. Sementara ada nama yang digadang-gadang justru nasibnya masih tergantung pada keputusan ketua umum. Beberapa lainnya masih intip-intip kalkulasi dan lobby. Jika pada pemilu 2019 tim Puskapol UI mencatat narasi-narasi perang antara lain Islam Nusantara, tes baca Al-Quran, perang Badar, partai Allah versus partai setan, dan sebagainya, kini isu yang dikontestasikan antara lain adalah turunan Arab, gubernur gagal, komunis, Islamis, perusak demokrasi, tokoh politik identitas, dan isu-isu lainnya. Perang isu ini ditopang oleh distribusi informasi secara cepat dan distorsif melalui media sosial. Ini berarti isu stigma, gejala-gejala politik identitas saling menyerang masih akan terus berkembang. Tepatlah kata pilih dan taruh, klaim dan kontra-klaim dalam politik identitas ini tidak terjadi secara acak, melainkan terbentuk oleh lingkungan di antaranya rezim, budaya, peluang, ancaman, dan batasan-batasannya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk melanjutkan sedikit. Meski saya mencurigai Bapak Ibu sekalian bahwa subidentitas etnis masih penting, namun tidak se-ekstrem dengan cara agama dipinjam oleh para kontestan politik dalam membangun imajinasi. Narasi kebencian sepertinya mudah sekali ditransmisikan, sebagian menjadi alat politis, sebagian besarnya untuk memupuk negasi, sebagian lainnya adalah promosi. Jamak diketahui bahwa istilah cebong dan kadrun sesungguhnya adalah manifestasi dari pengelompokan dua subidentitas yang sebetulnya tidak sedang berhadapan-hadapan. Satu mengidentifikasi diri sebagai kaum nasionalis yang menolak segala bentuk radikalisme, ekstremisme, dan ketunggalan identitas. Satunya mengusung ide dominasi populasi yang dibungkus dengan orientasi agamis.
Senjata keduanya mematikan, sekuler versus puritan, kesalehan versus kesatuan, kebinekaan versus ketunggalan ajaran. Tak sungkan-sungkan para kubu saling menegasi, seakan jika agamis maka tidak nasionalis, atau jika nasionalis maka tidak agamis. Keduanya faktanya hari ini telah memiliki pengikut masing-masing. Anda yang tidak menyatakan secara tegas berdiri di posisi mana, siap-siaplah untuk dicap satu di antaranya, atau malah diposisikan bukan di antaranya. Sampai pada titik ini saya mengkritik cara-cara setiap kelompok siapapun itu saling menghujat dan begitu mudah memberi label pada diri seorang hanya karena dia tidak memilih berdiri di posisi mana. Sebuah posisi moderat untuk meyakinkan bahwa bangsa ini tidak mestinya harus digiring untuk saling berkelompok hanya karena kepentingan politik 5 tahunan. Di tengah bayang-bayang pemilu 2024 yang akan semaran dengan politik identitasnya, saya melihat bahwa demokrasi pada akhirnya tidak inosen. Seharusnya pada politik elektoral yang nalarnya adalah demokratisasi, elektorasi sebaiknya dibiarkan berjalan secara alamiah, bukan instrumentasi. Inosensi demokrasi ini penting untuk menjaga bahwa seseorang memilih bukan karena rekayasa identitas dengan tangan-tangan kreator, melainkan proses natural di mana para pemilih memutuskan pilihannya berdasarkan kebutuhan, pencermatan dan imajinasi tentang mimpi masa depan yang dibawa oleh para kandidat. Pertanyaannya sekarang, bisakah kita menjadikan demokrasi elektoral sebagai demokrasi yang inosen? Saya kira masih ada peluangnya. Pertama, penting untuk memulai mencegah politisasi identitas dari kandidat sendiri. Ini adalah hulu dari segala persoalan. Kandidat adalah sumber mata air. Para kandidat harusnya memainkan peran penting dalam menggalang dukungan yang tidak bias identitas, tapi lebih fokus pada visi pembangunan ke depan. Memang kandidat biasanya akan piawai mengolah jargon visi dan misi yang tidak berbalur primordialisme. Namun suka tidak suka, identitas adalah alat mobilisasi yang efektif. Jika saja para kandidat memainkan peran penting untuk tetap menjadi negarawan kala pertarungan berlangsung, maka para prajurit mereka di medan perang harusnya dibekali dengan semangat untuk menjaga kontestasi yang tidak bias identitas. Para kandidat mestinya berhitung tidak sebatas urusan bilangan suara, namun juga kepentingan masa depan bangsa. Sistem representasi kita cenderung seperti pertukaran ekonomi, uang ditukar dengan suara. Akibatnya, relasi pemilih dan kandidat seperti beli putus. Naif memang, tapi faktanya bangsa ini memiliki sedikit negarawan politik yang memilih cara-cara elegan untuk berkontestasi. Seperti kata Telam Banua, kapitalisasi identitas dapat menjadi alat pembunuh demokrasi itu sendiri dan karenanya harus dicegah bersama. Taruhannya terlalu besar untuk bangsa ini jika identitas masih menjadi produk jualan para tim sukses. Sementara bangsa ini justru sedang mengalami degradasi ketika politik identitas menjadi alat masif dalam menarik voters. Komitmen para kandidat di sini dipertaruhkan, sama seperti kita mempertaruhkan keutuhan bangsa kita di bawah ikatan kebinekaan. Fokus pada visi tentu jauh lebih penting daripada fokus pada jebakan-jebakan identitas yang berorientasi romantisme. Bapak Ibu yang kami hormati, kedua, kita harus mencegah kontestasi elektoral menjadi sebuah industri politik. Cara kerja industri yang sangat berorientasi pada hasil sesungguhnya adalah pertaruhan besar karena cenderung menciptakan gerakan-gerakan yang tidak peduli dengan persoalan etik dan norma-norma yang lebih rigid. Tim sukses yang seringkali dibungkus dengan berbagai varian, antara lain sebutannya konsultan, tim survei, relawan atau bahkan buzzer adalah mesin-mesin industri politik yang mendorong kapitalisasi elektoral dengan menihilkan logika kalah dalam berperang sehingga cenderung bekerja dalam logika menang. Selain menurut Aspinall dan Berensport menjadikan politik elektoral berbiaya mahal. Dalam proses produksinya ada yang diabaikan, yakni nilai-nilai etik yang seharusnya menjadi sumber orientasi. Dalam setiap gelaran elektoral selalu ada deklarasi siap menang siap kalah. Tapi ini cenderung menjadi seremoni di tahapan penyelenggara saja karena tangan-tangan di jaring telah bekerja cepat menangkis serangan dan membangun serangan balik. Identitas menjadi bahan baku industri elektoral yang sangat efektif. Karena itu hemat saya, kita bisa meminta pertanggungjawaban tim sukses dan mata rantai gerakannya untuk tidak mendalilkan politik identitas sebagai sarana untuk memenangkan kontestasi. Tim sukses seharusnya menjadi kelompok baru civil society dalam iklim demokrasi yang mendorong edukasi dan partisipasi dengan cara-cara etik. Misalnya, promosi nilai-nilai egalitarianisme, kesusilaan, edukasi dan sosialisasi dalam rangka deepening demokrasi.
Tim sukses yang baik akan fokus pada program dan berbagi terobosan-terobosan yang dijadikan sebagai target kepemimpinan ketika kandidat terpilih. Ketiga, penting para birokrat penyelenggara dan pengawas lebih bekerja substansial, bukan terjebak dalam dramatisasi birokratisasi penyelenggaraan pemilu. Sekalipun berbagai aturan yang secara ketat membatasi larangan mobilisasi identitas, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal regulasi yang sudah ada, praktiknya amat sulit bagi penyelenggara dan pengawas untuk menyeret para aktor intelektual politisasi identitas. Di samping jebakan proses hukumnya yang terlampau tekstual, problem lainnya adalah ketegangan untuk menjadikan pemilu atau pilkada tidak merepotkan. Artinya, para penyelenggara dan pengawas harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa proses elektoral bersih dari noda-noda identitas, yaitu kandidatnya, yaitu tim suksesnya, yaitu relawan, apalagi sekedar simpatisannya. Keempat, penting untuk mendorong semangat berelektoral yang sehat di kalangan para pemilih. Pemilu akan berkualitas jika para pemilih juga berkualitas. Indikatornya adalah kematangan para pemilih. Sulit memang, tapi saya yakin semakin banyak pemilih yang memahami hakikat pemilu sebagai urusan visi kepemimpinan, maka akan semakin kuatlah proses pemilihan kita sebagai sarana suksesi dan transformasi. Problem kita justru sebenarnya terletak pada kurangnya pemahaman para pemilih sendiri pada hakikat pemilihan. Proses elektoral yang mestinya menjadi agenda reward and punishment berubah menjadi agenda transaksional, menunggu diserang pada waktu fajar, duha atau makan siang. Pemilih pun mengikuti cara kerja pragmatisnya kandidat, bermain dua kaki pada beberapa calon atau malah menjadi maklar kampanye dari satu acara ke acara lainnya. Pemilih yang ideal adalah pemilih yang objektif, mendudukkan pilihan berbasis pada formulasi kepemimpinan dan potensi perubahan yang akan dititipkan pada kontestan. Kelima, pada akhirnya ada kebutuhan untuk mendorong demokrasi elektoral tidak semata menjadi agenda para aktor utama, yakni partai politik, penyelenggara, dan tim sukses, tetapi juga masyarakat luas. Saya kok percaya ya, bahwa semakin partisipatif sebuah pemilu, semakin baik pula proses untuk memastikan bahwa masyarakat intens terlibat dalam semua tahapan. Kita harus menghindari cara-cara menegasi peran atas nama bukan tugas pokok dan fungsi warga negara. Keterlibatan ini tidak hanya pada fase voting, tapi juga pada fase keseluruhan tahapan, termasuk menguji dan menagih janji mereka yang terpilih. Termasuk tentu saja proses untuk memastikan bahwa identitas semakin mengalami pengerutan dalam instrumentasinya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengusulkan tabel indikator inosensi demokrasi di dalam buku yang insya Allah sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Nah, tentu saja secara sederhana saya juga mengusulkan proses ideal politik elektoral sebagaimana skema yang sudah disusun dalam pidato pengukuhan. Skema proses ideal politik elektoral menjelaskan bahwa kondisi politik elektoral yang idealnya terhindar dari proses instrumentalisasi identitas. Semua variabel harus bekerja dengan baik. Ada pemilih dan kandidat yang sama-sama memiliki identitas secara given, tidak bisa dihindari, namun harus mampu dihilangkan pada praktik elektoral. Lingkaran putus-putus mengandaikan bahwa identitas mungkin sulit untuk dihapuskan karena ia adalah fakta primordial, namun bisa dihilangkan dalam hal seperti bahwa proses elektoral harusnya berjalan secara inosen. Adapun birokrasi pemilihan memainkan peran intermediari antara pemilih dan kandidat, sementara tim sukses memainkan peran yang berorientasi pada program ketika mengawal elektabilitas para kandidat. Di luar semua proses itu, masyarakat memainkan peran yang partisipatif untuk peduli, terlibat melalui berbagai saluran yang tersedia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terhormat, di balik bayang-bayang politisasi identitas, kita berharap inosensi demokrasi elektoral bisa terjaga sehingga momen elektoral akan berubah menjadi momen transformasi kepemimpinan. Dan kita semua masih punya harapan. Syaratnya adalah kita peduli bahwa pemilu adalah milik kita bersama. Ini juga menjadi syarat agar identitas tidak menjadi permainan lato-lato, dibenturkan ke sana kemari oleh kreator. Mereka yang membenturkan, tapi kita yang bising. Hasilnya adalah kenikmatan bermain. Jadi jangan seperti main lato-lato. Jadi anak saya langsung tertawa menyebut lato-lato. Bagaimanapun ekspresi identitas yang berlebihan dengan tegangannya yang kuat dapat menjadi pemicu munculnya ekses pasca pemilu. Menurut Hudi dan Bunker, yang menang akan merasa gembira betul dan yang kalah akan merasa depresi sekali. Seharusnya ini tidak perlu terjadi ketika inosensi demokrasi elektoral dapat kita jaga bersama. Bapak Ibu,
konsolidasi demokrasi itu mengandaikan pentingnya nilai. Karena itu menjaga inosensi demokrasi ini menjadi sangat penting. Sebagian besar atensi kita saat ini fokus pada demokrasi elektoral saja. Padahal urusan demokratisasi itu tidak tersekat oleh momen periodik saja. Demokrasi itu menyangkut nilai esensial yang berlaku secara universal. Oleh karena itu Bapak Ibu, di tengah banyaknya ragam praktik demokrasi di berbagai negara disertai dengan fluktuasinya, saya cuma ingin mengingatkan bahwa demokrasi sesungguhnya lebih penting dijaga dari sisi ruh ketimbang fisiknya. Ide demokrasi pada dasarnya mengacu pada aksio atau nilai, dan karenanya ia harus dijaga oleh aksio demokrasi. Sebagai aksio, ia adalah prosesual, dan karenanya ia harus diproses sebagai produk demokratis. Aksio dari demokrasi itu sekurang-kurangnya adalah kesamaan dan kesejajaran, kebebasan yang bertanggung jawab, komitmen pada integritas dan moralitas, egalitarianisme, visi kebangsaan, dan orientasi kemajuan peradaban. Tindakan untuk menjaganya disebut banyak ilmuwan sebagai konsolidasi, yang itu artinya adalah pelembagaan atau institusionalisasi. Memang banyak kekhawatiran bahwa belakangan ini fenomena demokrasi dibangun melalui proses demokratis, tapi kemudian secara perlahan bertransformasi menjadi alat untuk pelan-pelan membunuh demokrasi itu sendiri melalui banyak pelemahan-pelemahan kadar nilai. Konsolidasi demokrasi akan terjadi sejauh transisi berubah ke arah penguatan institusi demokrasi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, partai politik saya kira memegang peran yang sangat penting dalam rangka menjaga aksio demokrasi. Sebetulnya sedikit mengkhawatirkan democratic backsliding ini justru bermula dari partai politik sendiri. Ketika mereka sendiri semakin sentralistik dalam pengambilan keputusan, lebih percaya kepada tim sukses ketimbang mesin partai sendiri, merentalkan kendaraan politiknya kepada para pebisnis, dan lebih menonjolkan politik dinasti ketimbang kekuatan ideologis, platform partai, dan visi kemajuan. Identitas yang harus dijaga oleh partai politik seharusnya adalah identitas ideologis. Sehingga tak soal misalnya ketika nanti kita harus kembali ke pertarungan ideologis, setidaknya debatnya naik kelas ke wacana dan deliberasi isu-isu. Sebagai penjaga demokrasi, meminjam istilah Aspinall dan Berenskot dalam bukunya Democracy for Sale, partai politik harus mencegah demokrasi dijual. Adapun pemerintahan sebagai produk dari demokrasi elektoral harus memastikan bahwa negara tidak kembali kepada cara-cara lama dalam membangun konsolidasi. Pada saat yang bersamaan, lembaga-lembaga negara yang berfungsi untuk melakukan check and balances harus pula lepas dari bayang-bayang para patron, utamanya ketika kanal-kanal kedekatan menjadi reproduksi awal dalam penunjukan jabatan bekerja dengan logika networkingnya. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa rezim demokrasi justru bekerja cepat untuk menganulir demokrasi dengan menciptakan perubahan-perubahan mendasar atas nama stabilitas. Kolusi formal antara legislatif dan eksekutif sering menjadi tabiat dari deinstitusionalisasi demokrasi sehingga menghambat konsolidasi. Bagi saya, politik identitas yang harus dibangun adalah politik identitas nasional, identitas kebangsaan, di mana identitas primordial dan segenap politisasinya tidak mendapatkan tempat. Tapi tak boleh pula atas nama kebangsaan lalu dengan tergopoh-gopoh melakukan labeling tidak nasionalis dengan tujuan untuk kepentingan partisan. Pemerintah harus punya perangkat lunak yang canggih untuk mengidentifikasi mana yang kritis konstruktif dan mana yang loser mentality. Sementara itu, institusi demokrasi bernama penyelenggara pemilu juga sebaiknya tampil sebagai pengemban transisi kepemimpinan. Para penyelenggara ini adalah alat pergeseran kepemimpinan karena ia harus menjadi warna yang netral dan profesional, lahir dan batin. Mereka sebetulnya harus sudah lepas dari prasangka identitas, apalagi identitas organisasi dan kecenderungan orientasi daftar manifest ketika seleksi. Jujur, saya sebenarnya mengkhawatirkan penyelenggara sudah berbelok duluan dari rel demokrasi ketika sejak hulu secara samar-samar sudah berbagi identitas duluan, mulai dari jenjang pusat sampai ke daerah. Tapi jika kita masih ingin memakluminya dengan klaim peluang, saya kira masih ada harapan ketika penyelenggara dipagari oleh kawat-kawat berduri bernama regulasi, utamanya komitmen etik ketika proses elektoral berjalan lepas dari bayang-bayang identitas patron dan mengabdi pada nilai-nilai keutamaan demokrasi. Di lain pihak, civil society terus memainkan peran untuk memperkuat demokrasi dengan cara-cara yang berorientasi pada visi kemajuan.
bukan sekedar formalisasi gerakan, apalagi sekedar bergerak untuk kepentingan media konten. Politik identitas dibenarkan sejauh ia digunakan sebagai alat untuk mendorong kesetaraan, aksesibilitas, dan sebagai alat perjuangan kelas-kelas marginal dan subaltern. Civil society direpresentasi oleh agensi-agensi baik pro maupun kontra terhadap pemerintah, tapi ia tidak boleh menjadi gerakan sekedar berbeda saja. Ia harus menjadi gerakan produktif yang mendorong ide-ide kebangsaan. Bapak Ibu yang terhormat, pada akhirnya identitas memang adalah hal yang fitrah. Lingkunganlah yang membentuknya apakah akan berubah menjadi watak ekstrim atau tidak. Sepanjang instrumentasi identitas dapat diminimalisir, potensi benturan antar identitas akan bisa kita hindari. Pada titik ini, kontestasi elektoral harus menentukan pilihannya menjadi identitas sebagai produk jualan atau tidak. Jika iya, maka politisasi identitas akan menghasilkan defisit demokrasi bagi bangunan nasionalisme kebangsaan kita. Jika tidak, maka perlahan bangsa kita berjalan ke arah demokrasi elektoral yang transformatif dari sisi tujuan dan prosedurnya. Oleh karena itu, 5 variabel penting harus sama-sama memainkan peran dalam rangka menjaga demokrasi tetap objektif, inosen. Bagaimanapun sebagai agenda suksesi dan seleksi, produk akhir dari politik elektoral bernama pemilu adalah pemimpin yang mensejahterakan. Menuju ke sana, rupa-rupanya berhadapan dengan tantangan yang tidak sedikit. Bayang-bayang politisasi identitas harusnya sudah semakin tersingkir ketika kita belajar bahwa politik itu begitu cair dan dinamis. Biarkan demokrasi elektoral tetap inosen agar ia tidak disalahkan sebagai kambing hitam atas pragmatisme dan oportunisme kita dalam hajatan pemilu. Saatnya kita berkomitmen untuk menciptakan konsolidasi demokrasi yang kuat dengan sistem nilai yang terjaga, lepas dari bayang-bayang politisasi identitas. Partai politik, pemerintah, penyelenggara elektoral, dan civil society harus bekerja bersama untuk memastikan bahwa nilai-nilai keutamaan demokrasi atau aksio demokrasi menjadi esensi dari setiap perilaku individual dan kolektif kita. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikian pidato pengukuhan saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan jurusan, fakultas, dan universitas yang telah melancarkan proses pencapaian guru besar dalam bidang ilmu politik ini. Saya juga tentu saja mengucapkan terima kasih kepada beberapa kolega pendukung seperti Septian, Putri Aisyah, Aji, Almarhum Marganda, Maya, Bowo, Nesti, dan Arja yang telah membantu secara telaten penyiapan usulan guru besar saya sejak awal sampai terbitnya surat keputusan menteri. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih guru-guru saya dari Sungai Selan, baik SD maupun SMP, guru-guru saya di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang yang saat ini bergeser ke beberapa sekolah baru saja. Dan tentu juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung. Bapak Ibu tamu undangan, kami izin untuk menyampaikan bahwa Universitas Bangka Belitung saat ini memiliki 12 lektor kepala, dan itu artinya satu tingkat di bawah profesor yang insya Allah akan segera menyusun profesor. Mohon dapat berdiri para dosen kami yang lektor kepala. Ya, baik, terima kasih. Ada juga UBB saat ini memiliki lebih kurang 80 orang doktor dan calon doktor. Mohon berdiri. Baik, terima kasih. Izinkan juga saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan naskah pidato. Saya mendapatkan feedback kecil dari Mas Arif dan Mas Sandi. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya secara moral maupun material hingga bisa sampai pencapaian jabatan akademik saat ini. Kepada kedua orang tua saya tercinta, almarhum Bintang yang berpulang 19 tahun yang lalu, dan ibunda saya, Bunda Nurni, yang alhamdulillah masih terus membersamai saya. Ayahanda saya, mertua almarhum Muhammad Kori Ruslan, dan ibunda Rusmini juga masih membersamai hari-hari kami. Khusus kepada istri saya tercinta Ariska Febriani, teman sekelas saya di masa SMA, dari dulu ngejar-ngejar saya, tapi baru setelah lulus lah baru. Nanti pulang saya ditimpukin nih. Terima kasih sudah menemani kebersamaan saya. Untuk saya jadi profesor. Untuk anak-anak saya,
Sakin Intan Ibrahim, Agus Intan Ibrahim, dan Sarif Intan Ibrahim. Saya juga harus menyebut nama-nama hebat yang menjadi kakak saya. Ada Abang Gadu Diman, Hasanuddin, dan Ahmad Jafar. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu kalau kita ingin terus berusaha. Seperti tadi disampaikan bahwa orang tua saya, bapak saya tidak tamat SD, ibu saya tamat SD. Walaupun biasanya nggak pernah saya sampai sekarang. Katanya terpakan. Tapi alhamdulillah mereka adalah orang tua yang hebat, melahirkan anak yang hebat. Karena itu izinkan saya tentu saja menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada orang tua. Dan kepada Bapak Ibu semua hadirin, terima kasih atas dukungan untuk kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Ibrahim Magisor Sama, disilakan menuju tempat.